Selamat pagi. Selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat pagi, siang, sore, malam ya. Strukturnya biasanya gimana nih Kang? Kalau kan dulu Praktekan misalkan praktekan. Hai MPPZ, Balik lagi sama kita Tempe Talk with MPP. Jadi kenalin, di sini aku Hana. Aku Umi, dan di podcast kita yang kedua kali ini kita bakal ngebahas tentang 4G. Nah, apa itu 4G? Nonton podcast ini sampai habis ya untuk tahu apa itu 4G. Nah, Han, siapa sih narasumber kita yang bisa membantu kita pada hari ini untuk mengetahui tentang 4G lebih lanjut? Oke, jadi di podcast kali ini kita kedatangan narasumber yang super kece dan pastinya tahu dong apa itu 4G lebih lanjut. Boleh dong akang-akang perkenalkan dirinya. Oke, halo semuanya, selamat sore. Kenalkan, saya Giovanni Asari. Saya dari Manajemen Pemasaran Pariwisata Angkatan 2020. Kalian semua bisa manggil saya Gio. Dan di sebelah saya mungkin selamat pagi. Selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat pagi, siang, sore, malam ya. Iya, teman-teman halo semua. semuanya. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Maulana Dewantara Afandi. Saya dari angkatan 2020 dan bisa dipanggil Dewa. Hai Kang Gio, hai Kang Dewa. Oke, jadi tadi kan akang kan perannya sebagai apa? Kalau boleh tahu, kalau misalnya di Hima MPP maupun di MPP-nya sendiri. Di jabatan, Di jabatan boleh, Ya. karena akang kan bisa membantu kita. kalau di jabatan di Hima MPP, saya sebagai Ketua Departemen DOD. Oh, kalau akangnya sendiri. Kalau saya sebagai staff saja. Oke. Tapi tetap keren ya guys. Udah kita kasih tepuk tangannya. Wow. Oh iya nih, aku mau mengucapkan rasa terima kasih dulu ya Oh, pada boleh. kalian udah undang kita sebagai narasumber di acara apa? Tempe. Podcast. Tempe. Talk with MPP. Oke, keren. Mari kita kasih tepuk tangan. Bapak. DOD itu apa sih Kang? Boleh gak dijelasin dikit nih supaya teman-teman MPPZ MPPZN bisa tahu kalau misalnya oh iya ternyata Akang inilah yang mengetahui tentang 4G sesungguhnya. Oke. Iya. Dari Dewa dulu mungkin. Boleh. DOD itu apa? DOD itu singkatan dari Department of Discipline, yang dimana tugas utamanya itu tentang kedisiplinan. Dan kedisiplinan ini dalam dunia persata bentuknya adalah 4G, yang dimana itu ada grooming, greeting, gesture, dan global ethic, begitu. Atau mungkin dari jurusan-jurusan lain itu bisa dikenal sebagai Komdis atau Komandan Disiplin. Disiplin ya. Apalagi kan kalau kita nih jurusan pariwisata ya, kita pasti penting tuh. Insan pariwisata pastinya harus menerapkan standar 4G. Setuju sih Kang. Soalnya kemarin juga kayak yang udah dibilang di podcast kita sebelumnya ya, kalau misalnya ini tuh kepake banget di dunia pekerjaan khususnya di industri pariwisata. Ya, Betul. Terutama kayak kita kan sekarang berseragam. Ini bagian dari 4G ya 4G, guys. ya betul. Nah, jadi langsung aja kali ya kita tanya sama Kang-Kangnya nih, boleh dijelasin 4G itu apa? Boleh dari Kang Gio deh ya. Oke, baik. Kalau dari 4G itu apa ya? 4G itu singkatan, oke. Yang pertama ada grooming. Grooming itu merupakan tampilan diri kita. Oke. Yang kedua itu ada greeting. Greeting itu adalah bagaimana cara kita menyapa. Dan greeting itu dibagi menjadi dua, ada yang formal maupun informal. Nah, untuk yang formal itu kita lihat situasi dan kondisi, mungkin seperti rapat ataupun sedang lagi ada acara yang formal. Dan kalau misalkan yang informal sendiri di saat kita bertemu dengan teman kita ataupun mungkin di luar kampus kalau misalkan konteksnya MPP ya. Dan yang ketiga itu ada namanya gestur. Gestur itu merupakan gerak tubuh yang memadukan kita, misalkan kita sedang ngomong atau kita misalkan sedang menjelaskan sesuatu. Nah, di insan pariwisata itu gestur itu bakal berlaku, oke? Misalkan seperti saya sedang berbicara seperti ini nih, gerakan gesturnya pasti harus ada. Dan yang terakhir mungkin global ethic. Global ethic itu merupakan bagaimana kita menghargai perbedaan, mau dari ras, suku, ataupun baik pun agama, gitu sih. Kalau singkatnya ya. Kira-kira kan kalau misalnya greeting yang baik itu seperti apa sih kan? Greeting yang
Greeting yang baik. Ya tadi seperti yang sempat sedikit dijelaskan sama Gio ya. Greeting itu kan ada 2 macam ya, ada yang formal dan juga non formal. Kalau formal itu ya gimana situasi kondisinya ketika seperti contoh gampangnya lah ya, contoh gampangnya sedang rapat atau sedang kelas gitu. Saling menyapa sama dosen kayak selamat pagi Bu, selamat pagi Bapak begitu. Kalau untuk yang non formal gitu kayak ke teman kayak atau ke cutting gitu, ketemu di jalan atau di mana, mungkin baiknya mah itu harusnya non formal gitu karena kondisinya kan memang bukan formal gitu ya. Jadi baiknya greetingnya halo Kang gitu atau halo Teh begitu baiknya. Dan juga tadi ada 2 macam ya, online sama offline ya. Bagaimana juga kalau kita menghubungi dosen atau cutting itu lewat HP, lewat chat. Nah juga harus diperhatikan juga kata-katanya, seperti dari cara pemilihan kata-katanya harus sopan, terus di awalnya harus diawali dengan salam dan juga sapa, dan juga nanti di akhir juga harus diakhir dengan terima kasih, begitu. Jadi jangan lupa untuk ya maaf, tolong, terima Iya. kasih gitu ya. Pokoknya kata terima kasih, maaf, tolong itu. Kalau misalkan secara online ya harus diserta padui dengan greeting, oke. Lalu tutur bahasa yang sopan, dan juga kalau bisa kita memberi rasa maaf gitu. Kalau misalkan kita mengganggu waktu Bapak Ibu, dan juga yang paling penting itu terakhir dipadukan dengan rasa terima kasih gitu. Kalau misalkan secara langsung sih mungkin kita kalau bertemu dengan dosen ya kita tetap harus nge-greeting mereka. Dan yang terpenting kita harus salam mereka. Oke, seperti kita salam ke orang tua kita ya. Dan begitu juga kalau misalkan mau ngobrol segala macam menggunakan dengan bahasa yang sopan, oke? Dan juga jangan lupa ucapkan rasa terima kasih juga di saat setelah selesai ngobrol. Mungkin gitu sih kalau untuk yang soal greeting ya. Berarti emang penting banget sih, soalnya seandainya nanti kita di dunia pekerjaan pun kita akan menghubungi orang-orang penting. Betul, ya. ya. Dan kita harus belajar gimana sih tutur bahasa yang sopan untuk menghubungi orang dan berkomunikasi secara langsung ataupun online gitu kan ya. Nah, ketika kita berkomunikasi dengan orang itu kan juga pasti orang tuh pengen melihat penampilan yang oke lah ya dari kita, yang Betul, rapi ya. Dan prima. yang rapi, yang bersih gitu tentunya. Nah, itu masuknya di grooming ya kan? Di grooming, betul. Itu masuknya Ya, di ya, grooming. di grooming. Untuk MPP sendiri, grooming yang baik itu gimana sih Kang kalau misalnya sehari-harinya di MPP Iya. kali ya? Mungkin dari seragamnya, atributnya, kelengkapannya, boleh dijelasin mungkin sama Iya. Kang Gio dan Kang Dewa. Untuk grooming sendiri ya, sebelumnya pengertiannya itu emang dari cara berpakaian, cara berpenampilan lah gitu. Tapi yang harus lebih diperhatikan lagi dari grooming itu adalah kerapihannya, kebersihannya, terus juga kayak apa ya, aroma tubuh gitu kan harus wangi juga gitu kan, nggak harus yang bau atau gimana gitu kan. Terus kalau dari hari-harinya MPP itu kita ada seragam ya, contoh ini seragam jas MPP, di mana ada beberapa atributnya seperti pin-pin, terus sama dasi. Terus kalau yang dipakai sama host ini seragam Hyundai ya, atributnya kebaya ya, atributnya cuma di name tag aja ya begitu. Oke, mungkin aku mau singgung dikit ya soal Boleh, atribut nih. Untuk yang di MPP sendiri, kita groomingnya di hari Senin dan Kamis itu menggunakan jas. Dan untuk atributnya sendiri di sebelah kanan itu ada name tag, oke? Dan di sebelah kiri ada 2 pin. Yang pertama pin pariwisata Wonderful Indonesia itu di atas dari si pin manajemen pemasaran pariwisatanya, oke? Dan jangan sampai kebalik gitu, oke? Jangan yang pinnya di atas. Nah, oke, seperti itu. Baik Kang. Terus kalau untuk cewek, Hari-hari lainnya oh kalau itu hari-hari gimana, lainnya Kang? gitu. Hari-hari lainnya mungkin kalau Senin dan Kamis itu jas. Untuk di hari Selasanya kita menggunakan vest. Di mana vestnya kita di dalam memakai si kemeja yang kita gunakan serta sama dasi yang kita gunakan. Untuk dari atribut vestnya sendiri kita di sebelah kanan tetap menggunakan name tag. Oke? Dan di hari Rabu seperti yang kalian pakai ya, itu kita temanya Nyunda. Oke? Kita pakai Buat- kebaya iya. encim Yang cewek kebaya atau Encim. encim ya sebutannya. Oke. Kalau cowok pakai pangsi Kalau namanya. pangsi. Pangsi. Dan untuk atributnya sendiri itu hanya name tag di sebelah kanan. Iya. Dan untuk ke bawahnya
itu tetap menggunakan celana seragam dan juga sepatu pantofel bagi cowok diserta padukan dengan kaos kaki hitam. Kalau untuk yang cewek mungkin, nah ada 2 nih buat cewek ya. Oke. Yang pertama itu kalian diwajibkan menggunakan heels di dalam fakultas. Jika di luar fakultas, kalian diperbolehkan menggunakan flat shoes. Karena kenapa? Kalau misalkan kalian tetap pakai heels sampai di luar juga nanti encok kaki kalian. Capek gitu. Pengertian banget guys. Untuk yang cewek seperti itu ya, ada 2. Untuk hari Jumat dan ketentuan flat shoes-nya apa nih Kang? Gimana? Oh, untuk kalau yang hari Jumat itu seragamnya gimana sama ketentuan untuk flat shoes-nya tuh harus gimana? Kalau untuk di hari Jumat kita menggunakan batik, oke? Dan bawahannya tetap sama, menggunakan celana seragam. Dan untuk si ketentuan flat shoes atau ketentuan heels nih. Ketentuan Heels. heels dan ya. flat shoes sih Oke, kalau sebenarnya. untuk ketentuan flat shoes paling ya hitam polos ya, dan sana hitam polos. tidak Bermotif. bermotif, Tidak bermotif oke? ya, hitam polos. Dan untuknya heelsnya sendiri itu sebenarnya kita tuh ada di 3 sampai 5 5 ya. senti. Iya 3 sampai 5 cm. 5 cm. 3 sampai Karena 5 waktu cm. pas kemarin itu sempat di 7 cm. Tapi sekarang sudah diturunkan aja. Iya. Alhamdulillah. Karena juga demi kenyamanan kalian kan sebagai perempuan ya di MPP begitu. Pengertian banget ya guys MPP ya. Selamat untuk kalian mendapatkan 3 senti. Jadi aku mau tanya juga kan, kira-kira pasti kita pakai kebaya karena kita dari Jawa Barat kan Kang. Iya. Nah di sini kita masih memadukan culture budaya guys di Indonesia. Kita masih pakai batik, kita masih pakai pangsi, masih pakai kebaya gitu. Kalau misalnya di MPP sendiri nih Kang, tadi kan dijelasin gesture kan Kang. Kalau misalnya menurut Akang sendiri gesture yang baik itu kayak gimana Kang? Oke, mungkin dari aku dulu ya. Kalau menurut aku tuh gestur yang baik itu dimana kita pada saat berkomunikasi kita mengikuti si komunikasi yang kita sampaikan. Oke, jangan yang gesturnya melambai-lambai tapi kita berbicara serius gitu. Jadi kalau misalkan gestur yang baik di saat kita ngobrol, kita harus berikan gestur atau gerakan tubuh yang benar juga. Misalkan kita lagi ngobrol serius, gesturnya harus yang serius gitu. Mungkin kalau misalkan soal gestur ya, aku mau singgung dikit nih tentang dunia kerja. Dan kebetulan saat ini aku sedang OJT. Oh iya. Oke. Dan OJT-nya, tempat OJT-nya mungkin tidak usah disebut. Oke. Dan saya sebagai departemen JRO. Jadi di mana saya, kalau misalkan di hotel itu sebagai front office, saya bertemu dengan tamu secara langsung. Nah, untuk soal gestur, di saat saya berkomunikasi dengan tamu, itu saya tidak pernah melupakan gestur. Karena mungkin itu demi kita percaya diri. Pada saat berkomunikasi, menambah kepercayaan diri. Betul. Gitu. Jadi ya kalau misalkan dari menurut aku sendiri, pentingnya gestur itu sebenarnya untuk menambah kepercayaan diri juga di saat kita berkomunikasi. Dan juga kayak menjaga kesopanan juga. Kayak benar-benar kita menghormati mereka gitu. Jadi gesture itu penting banget ya guys. Apalagi nih seandainya kalian ke dunia kerja, apalagi kalian di GRO kayak Kang Gio. GRO itu buat teman-teman yang nggak tahu itu adalah guest relation officer. Betul. Jadi kalau misalnya di hotel itu biasanya yang nanganin VIP ya Kang ya. Betul. Nah, jadi kalau misalnya kalian suatu hari jadi GRO itu penting banget guys untuk menerapkan gestur-gestur yang baik gitu. Kalau dari Kang Gio gesturnya biasanya gimana nih Kang? Kalau misalnya Misalkan kalau soal praktek ya, misalkan kita dalam menghadapi tamu nih, tamu yang datang kita nge dengan rasa salam. Kita hormat mereka seperti itu. Nah, gitu. Jadi berkata-kata perlu, gestur juga perlu begitu. Dalam Iya. berkata-kata mungkin kita mencocokkan seperti yang kita bilang. Baru nanti di akhir juga kita ucapkan rasa terima kasih dengan cara seperti di awal lagi. Dan kalau misalkan kita sedang mendengarkan tamu ngomong, kalau bisa tangannya itu di belakang saja. Oke. Jadi jangan seakan-akan kita mau ngomong juga. Jangan mau menunjukkan gestur juga gitu sih. Oh jadi gestur itu nggak hanya ketika kita ngomong ya, jadi ketika kita diam pun kita harus, ketika kita mendengarkan pun kita harus menunjukkan gestur yang baik, gestur bahwa harus kita, dimainkan kan ya. bahwa bahasa tubuh bahwa kita sedang mendengarkan lawan bicara kita gitu. Aku izin mau nambahin coba. Boleh. Kan pribadi orang tuh kadang-kadang bisa terlihat kan dari cara gimana gesturnya. Contoh dari gimana jalannya ataukah dia yang selengean atau yang apa tegap itu bagus. Itu kan kelihatannya ciri-ciri gimana. Terus dari cara dia duduk, dari cara dia ngomong sama orang bagaimana.
Pokoknya dari semua aktivitas yang sehari dilakukan tuh itu kelihatan. Gestur itu pasti di situ ada dimainkan di situ. Dan di situ bisa kita lihat bagaimana ciri-ciri orang tersebut. Begitu makanya kenapa di MPP ini diperlukan namanya gestur yang baik supaya nanti ketika sudah terjun di dunia kerja kita mempunyai gestur yang baik bisa memaksimalkan dalam pelayanan gitu kepada tamu-tamu atau kepada customer kita gitu. Berarti emang gestur yang baik itu perlu guys untuk menambah confident dan Percaya diri menambah ya Iya, kepercayaan diri dan menambah ya supaya kita tuh terlihat profesional dalam pekerjaan kita. Nah dari Kang Gio dan Kang Dewa juga lagi OJT ya? Lagi OJT juga. Alhamdulillah kayak gitu biasanya tips and trick ya kalau orang tuh mintanya ya. Tips and trick untuk dapetin gestur yang baik punya gestur yang baik dan supaya kita tuh nggak malu gitu untuk memperlihatkan gestur kita supaya kita confident gitu gimana ya? Mungkin dari aku dulu ya. Kalau misalkan soal gimana kita mendapatkan kepercayaan gestur yang baik, kalau aku jawab versi aku sendiri ya. Aku selalu mencari outfit yang cocok sama diri sendiri supaya si gerakan gestur yang mau kita berikan itu tidak kaku. Kalau aku pribadi menggunakan outfit yang kurang cocok di badan itu menimbulkan rasa kaku dalam menunjukkan gestur yang baik. Gak nyaman gitu. Betul. Kurang pede gitu. Mungkin kalau selain itu mungkin ada lagi nggak Dew? Kalau dari aku sendiri sih cuma itu sih biasanya. Kalau dari aku sendiri itu sih balik lagi ke pribadi masing-masing maksudnya, ya kan? Karena emang ada beberapa pribadi kayak emang udah jadi karena pemalu gitu ya kadang iya apa udah terlalu jadi ini gitu sebuah kebiasaan gitu kan. Kebiasaan ya ada. Jadi misalnya kayak duduknya yang ini yang bongkok gitu kan dari kebiasaan. Iya jangan ada kan beberapa yang gitu. Nah itu mah emang harus diubah misalnya kalau misalnya nanti ada gitu ya di mahasiswa pariwisata gitu di MPP gitu yang begitu itu mah emang harus diubah karena itu bukan hal yang baik buat ke depannya begitu. Kang Deo masih ada tipsnya? Tipsnya iya sih aku mah kalau tips and trick ya mungkin tadi Gio aja cara berpakaiannya gitu misalnya berpakaian lah gimana seenaknya kalian lah gitu yang bikin kalian nyaman makanya jangan terlalu peduli kata orang lah gitu misalnya senyaman kalian sendiri gitu ya kan soalnya kan yang pede kan kalian sendiri juga gitu kan bukan orang lain yang pede kan yang pede kalian. Dan mungkin dari jam terbang juga sih biasanya kalau misalkan bagi kita yang belum ada basic ya belum ada pernah terjun langsung ke lapangan biasanya untuk soal gestur tuh kita masih kaku. Tapi kalau misalkan kita yang udah sering menghadapi customer udah sering juga menghadapi bisa dibilang customer yang rada begitu, okay? Dan kalian tahu lah ya guys. Kalian tahu sendiri ya gitu. Mau singgung soal itu sedikit emang pasti ada, oke? Okay? Dan kalau misalkan si jam terbang itu udah menghadapi banyak seperti kejadian-kejadian seperti itu, biasanya trik kita dalam menghadapi customer itu timbul sendiri karena jam terbang kita yang sudah banyak gitu. Dan mungkin kalau misalkan dari kita yang belum ada, ya paling banyak belajar aja. Nanti juga lama-lama kok menyesuaikan bisa kok. Paling ini gak sih guys kayak kalian perhatiin orang-orang yang di atas kalian, misalnya perhatiin orang-orang profesional gimana cara dia berbicara, gimana cara dia ngobrol, ngenimbalin lawan bicaranya. Ya benar banget. Latihan di depan kaca. Benar. Itu setuju sih. Bisa, ngomong bisa. sendiri depan kaca, ngomong depan kamera kayak kita sekarang. Oke guys. Jadi udah kayak gesture, grooming, greeting itu udah perlu banget kan di dalam pekerjaan. Ini kepake banget guys kalau kalian di MPP ya kan. Kalau misalnya Global Ethics sendiri nih Kang, di MPP itu seperti apa Kang? Jadi dulu coba aku dulu ya. Oke, Global Ethics itu kan merupakan suatu bentuk kesatuan gitu antara ras, suku, budaya dan agama gitu. Nah, kalau di MPP sendiri karena kita maksudnya dari beda-beda mungkin ada yang dari luar Bandung gitu ya kan karena kita UPI di Bandung kan. Mungkin ada kayak contoh lah kayak aku sama Gio ini kan sama-sama ngerantau ya masuknya. Gio dari Medan, aku dari Bekasi yang dimana pasti kan budayanya pasti ada perbedaan lah. Memiliki shock kultur juga. Iya, memiliki shock kultur. Nah, mungkin kalau di MPP sejauh ini
belum ada sih yang namanya sampai yang salah, maksudnya salah besar gitu di global etik nggak ada. Karena ya alhamdulillahnya mahasiswa-mahasiswanya itu cepat adaptasi sama budaya yang ada di Bandung begitu, kayak cara ngomongnya, terus cara cara lain lah, cara bersikapnya begitu iya. Terus juga apa lagi? Sejauh ini kita mungkin respectful semua ya. Iya, kan, respectful semua lah, saling menghormati lah gitu, Iya. maksudnya saling menghormati sama yang orang Bandung asli begitu kan, karena kan ini kan emang kotanya mereka gitu, orang Bandung asli. Jadi ya di mana bumi dipijak situ langit dijinjing lah. Oke. Gitu, ya. Keren guys, Kang Dewa. Kalau boleh kalau Kang Gio Gimana? dari Kang Ya Gio. kalau dari aku mah untuk global ethics sendiri itu kan dikenal sebagai perbedaan antara ras, suku, budaya maupun agama ya. Dan untuk global ethics sendiri di MPP itu kita mengenalkan sebagai bagaimana kita cara menghargai perbedaan gitu. Karena di jurusan MPP ini banyak sekali orang-orang yang dari luar Pulau Jawa, oke? Ya contohnya aku juga saya pribadi lah, saya dari Medan dan untuk dari logat berbicara itu pastinya berbeda, sangat jauh berbeda. Mungkin kalian sendiri mengenal orang Medan yang bahasanya mungkin nadanya lebih tinggi gitu. Seandainya di Bandung kan lemah lembut. Nah, di MPP kita mengajarkan di global ethic itu untuk saling menghargai si perbedaan itu gitu. Mau yang saya bernadanya sering tinggi, tapi mungkin itu dulu ya, sekarang mah sudah menyesuaikan gitu. Dan mungkin kan ada beberapa pribadi yang nggak bisa menyesuaikan, dan ada beberapa pribadi yang kayak sulit untuk menyesuaikan si ini, menerima si shock culture itu gitu. Iya, dan maka dari itu mungkin global ethic di MPP sendiri mengajarkan untuk kita saling menghargai perbedaan itu. Gitu sih kalau dari aku. Tapi berarti sejauh ini di MPP nggak ada yang aneh-aneh gitu kan. Kang. Alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah nggak ada, justru kalau di MPP sendiri ya, aku salut, aku mengapresiasi anak-anaknya. Mereka menghargai si perbedaan-perbedaan itu dan menoleransinya. Cepatlah cepat untuk adaptasi gitu sama lingkungan gitu. dan bahkan orang-orang di yang asli Bandungnya juga Menerima juga kita- budaya-budaya dari kita- luar iya. gitu. Iya. Karena kan aku sendiri kan juga dari luar Bandung ya kan. iya. Nah, kalau misalnya aku pengen belajar bahasa Sunda pun diajarin Nah, sama iya. teman-teman aku. Kan soalnya supaya lebih enak kan komunikasi sama orang Bandung Iya, aslinya supaya begitu kan. ngerti. Iya. Pasti kita kepo doang nih bahasa Sunda tuh kayak gimana sih. Iya, emang gitu baiknya. Iya. Berarti kalau Kang Gio dari Medan. Dari Medan betul. Kalau greeting di bahasa Medan gimana? Kalau greeting di bahasa, ya horas. Horas bah gitu. Nah, Hola orang Medan. Hai orang Medan. Hai MPPZ. Hey, Medan Medan. kalau bah tuh penutupannya. Oh iya. Jadi subjek, predikat, bah. Coba. gitu. Jangan kayak gitulah. Oh. Gak bagus bah itu. Aku udah mulai ini juga ya, udah mulai udah mulai kaku juga nih bahasa Medan. Aduh, jangan dong. Keseringan di Bandung. Keseringan di Bandung. Tapi Aku tahu kan kayak udah ngadong hepeng. Ngaruh ngepeng. Aku tahu. Apa artinya? Gak ada duit. Nggak ada duit. Gak ada duit. Tahu itu. Kalau Kang Dewa Bekasi gimana? Bekasi. Oh, aha. Gimana cara greetingnya cara gimana greeting kalau Bekasi. Bekasi? Bantu gitu. Awan. Janganlah, aku udah Bekasi mah. Gak ada antabat sih lo, gak ada Bekasi mah nggak ada bahasa. Gak ada apa ya. Kalau Bekasi. Bekasi kayak dunia sendiri mungkin. Iya. Jadi ya sebenarnya ini nggak cuma MPP doang sih, tapi berarti kalau misalnya perpaduan dari budaya itu di Indonesia yang banyak itu pasti kita akan ketemu sama setiap orang dari beda-beda budaya di perkuliahan kita, dan kita harus selalu menghargai perbedaan-perbedaan itu gitu ya. Saling toleransi lah. Ya, guys. saling toleransi. Dan itu, tapi kalau bedanya itu kalau di MPP diajarin banget tentang si global ethic itu, di mana kita harus menghargai orang-orang yang memiliki perbedaan-perbedaan seperti tadi. Kalau dari aku sendiri implementasi sama dampaknya kalau buat Oke. kita sendiri itu gimana Kang? Global ethic itu sendiri. Kalau Kayak cara dampak mengimplementasikan sebenarnya tadi udah dibilang juga, kita kayak harus menghargai si perbedaan itu. Mungkin dampaknya kita kayak merasakan rasa damai. Oke? Di saat kita menoleransi perbedaan dan di saat orang yang berbeda itu merasa ditoleransi, itu menimbulkan rasa damai dan mungkin cinta yang mendalam gitu. Oke? Jadi kayak mendapatkan hubungan yang baik juga. Gitu sih kalau dari aku ya. Kalau dari Kang Dewa. Sama. 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 Ini bisa kepake guys kalau kalian punya crush
kan harus menerapkan global ethics. Iya. Kalian bisa memperdalam kasih ya kan? Itu tadi aku konteksnya pertemanan ya. Oke, bukan. jadi nggak kepake guys ternyata. Oke, di Ya, itu lingkungan nggak tahu ya. pertemanan. Mungkin kalau misalnya untuk soal kayak gitu, ya gimana kalian lah. Iya, personal aja ya guys. Personal aja. Kalau misalnya global ethics berarti penting banget ya kan di MPP. Betul, penting banget. Dan kepake juga sih guys kalau di dunia pekerjaan. Pasti kita ketemu dong banyak apa ya, orang yang dengan otak yang berbeda, terus agama, terus ras yang berbeda. Nah, di Global Ethics MPP ini kita mengajarkan gimana cara nanti kita ketemu orang-orang yang berbeda di luar MPP itu sendiri. Apalagi kan kalau misalnya di semester 6 nanti kita ada OJT yang akan dibahas di next episode, nah kan. Nanti itu akan ke bawah gitu, misalnya kepake seperti yang Kang Gio dan Kang Dewa praktekin selama ini. Mungkin selama ini kita memberitahukan standar 4G itu dengan secara teori ya, dan nanti kalian sendiri tuh bakal merasakan bagaimana prakteknya. Dan kebetulan untuk saat ini kita sedang mempraktekannya di corporate masing-masing. Dan kalau misalnya global ethics itu kan berarti global nih Kang. Nah itu berarti kepake juga untuk tamu dari luar negeri itu atau Kepake. Oh, Ya, itu sangat terpakai. Akang pernah gak ada pengalaman sama tamu dari luar negeri gitu selama OJT atau? Pasti ada. Kalau misalkan di aku pribadi tuh pernah menghadapi kayak tamu-tamu dari luar, kayak misalkan contohnya ada tamu dari Arab nih. Dia tidak bisa berbahasa Arab dan dia tidak bisa berbahasa Indonesia nih. Oke? Dan tidak bisa juga bahasa Inggris. Nah, jadi kita bingung kan. Nah, kita tetap berusaha untuk kayak saling menghargai si perbedaan dari bahasa tersebut. Ya kita cari solusinya. Kalau aku pribadi, karena kebetulan aku bisa bahasa Arab, ya paling kita kasih translate nih. Translate yang secara langsung gitu. Jadi kita berkomunikasi melalui si translate itu. Gitu. Kira-kira katanya tiba-tiba mau bahas Arab. Enggak ya? Enggak. Kalau Kang Dewa? Paling kalau aku mah kalau di pengalaman pribadi belum pernah ya, maksudnya misalnya ada tamu dari luar negeri gitu, misalnya yang bertingkah kurang enak. Tapi mungkin yang aku tahu itu mungkin dari kan di kalau misalnya ada turis nih ke Indonesia ya, kan di Indonesia kan ada beberapa tempat yang bisa dibilang sakral ya. Misalnya ada larangannya segala macam. Kayak contoh ya dari cara berpakaian lah gitu. Dari cara berpakaian mungkin yang agak terbuka dan di tempat itu tuh harusnya nggak boleh dengan berpakaian begitu. Nah itu gimana kita sebagai insan pariwisata istilahnya menegurnya lah gitu. Itu mengedukasi turis ini buat untuk jangan berpakaian seperti itu. Bukan yang melarangnya gitu. Karena kalau kita melarangnya itu yang ada malah menimbulkan perpecahan kan. Jadi sama-sama gak enak gitu kan. Hubungannya kan malah rusak yang ada. Jadi biar sama-sama enak, bagusnya emang diedukasi wisatanya. Iya. Karena kan mungkin dia nggak tahu kan, turisnya itu nggak tahu kalau di sini tuh harus gini, larangannya ini kan dia nggak tahu. Makanya kita edukasi biar tahu gitu. Kalau kesulitan sendiri dari Akang, kira-kira pernah gak Kang ngalamin kesulitan dalam melaksanakan global ethics itu sendiri? Mungkin agak lucu sih mungkin kalau pernah agak lucu. Pasti juga ada pernah tamu itu dari Irak atau Iran gitu. Pokoknya dari Timur gitu. Iya, punya bagian timur ya. Kan di tempat aku aja ada wahana ATV namanya kan. Wahana yang motor roda 4 itu. Nah, mereka pernah naik itu. Dan ya emang aku kan ngajak komunikasi kan pakai bahasa Inggris. Ini mereka bisa gak bawa motor gitu. Maksudnya di negaranya pernah gak bawa motor? Nggak pernah katanya. Jadi itu naik ATV benar-benar pertama kalinya mereka bawa motor. Nah itu agak susah lah kan, takutnya kan kenapa gitu kan. Ya makanya ya perlu diedukasi, misalnya dikasih tahu ini apa sama di sepanjang trek itu dipandu gitu, ditemenin biar takutnya nggak kenapa-napa. Gitu. Bener sih. Itu susah sih. Ini juga banyak loh sebenarnya yang kayak gini, viral-viral kayak gini. Biasanya tuh di turis Bali. Ya kan? Itu sering banyak banget kayak misalnya mereka di tempelnya itu yang Orang senonoh gitu di candi di Bali itu kan kayak sakral gitu ya, pura-puranya gitu. Nah, tapi kayak ada yang pernah tidak mengenakan iya, pakaian dengan baik gitu. terus
dan sebagainya. Nah ini juga makanya di MPP itu diajarin, jadi nggak cuman ketika kita jadi pekerja gitu, tapi ketika kita jadi turis, kita main ke negara orang atau kemana, kita jadi tahu bahwa oh iya kalau di negara ini tuh nggak boleh yang kayak gini. Kita jadi belajar sopannya gimana ketika kita di negara orang, jadi nggak salah-salah kayak gitu. Emang harus research dulu sih guys, Iya, sebaiknya bener, gimana. Apalagi kan kalau misalnya di negara-negara yang culture-nya kuat, mungkin kayak Indonesia, kayak Thailand. Iya, gitu. Thailand yang memang kuat. Asia sih, negara Asia, Asia, biasanya kan Asia. kayak Korea Selatan. Kalau misalnya kira-kira nih Kang, lulusan dari MPP tuh bakalan punya pengetahuan yang kuat sendiri gak sih Kang tentang 4G, tentang global ethic maupun 4G lainnya? Kalau mungkin kalau dari aku pribadi ya, aku berharap mereka tuh sangat bisa ya menerapkannya. Dan kebetulan kita di sini sebagai DOD itu sempat sering mengedukasikan kepada adik-adik tingkat kita untuk tetap menjaga standar 4G-nya. Kayak misalkan contoh, mungkin kepada adik-adik tingkat atau misalkan dibilang mahasiswa baru nih yang baru masuk baru terjun ke jurusan MPP, kita tetap mengadakan namanya pengadarisasian. Di mana pengadarisasian itu bisa kita kenal sebagai bahasa kasarnya ospek, tetapi kita ospek tersebut tuh menerapkan, memberitahukan dan mengedukasikan bagaimana sepentingnya itu standar 4G gitu. Dan dari mereka dari zaman maba juga sudah diedukasi, dan juga kepada mungkin sebagai mahasiswa aktif yang semakin naik semesternya semakin mengerti. Dan maka dari itu dari aku pribadi sih mengharapkan kepada lulusan-lulusan MPP pastinya sangat bisa ya menerapkan standar 4G itu, berharapnya seperti itu. Tapi yakin kok untuk tamatan-tamatan lulusan-lulusan manajemen pemasaran pariwisata pada hebat-hebat kok. Amin. Oke Kang, aku pengen Aku mau nambahin coba. Oke, boleh. Kalau soal global ethic di apa tadi? di Apa? MPP ya, dan secara universal sih. Ya, jadi kan kalau pas waktu kaderisasi itu kan emang tugas kita ya sebagai DOD itu maksudnya buat memberitahu, menegur dan segala macam gitu. Mengedukasikan gitu mengenai 4G gitu. Nah, salah satu bentuk global etiknya itu adalah kita juga mau menumbuhkan kekompakan dalam satu angkatan itu. Kan satu angkatan kan beda-beda ya, pasti beda-beda budaya kan, beda-beda kota gitu kan. Nah, kita emang inginlah gitu dari kaderisasi ini, jadi nggak cuman kayak grooming, greeting, gesture doang yang outputnya bagus, tapi juga global ethic dalam bentuk kekompakan dalam angkatan itu begitu. Jadi gitu tadi. Jadi global ethic yang diajarkan kita waktu kaderisasi yaitu kita menumbuhkan kekompakan dalam angkatan mereka. Gitu. Jadi kan Akang kan pasti image-nya dingin gitu kan kalau misalnya di hima maupun di angkatan gitu. Karena biasanya komisi disiplin tuh emang kayak menegangkan gitu ya. Sekarang ini kita lagi di Kutub Utara guys. Karena dingin banget ya guys. Cowok cool. Jadi dia itu cowok cool ya guys, cowok dan cewek cool. Nah kalau misalnya di real life itu Akang seperti apa kalau boleh tahu? Ya, kita tetap terapin 4G yang berlaku. Jadi ya kita tahu porsi masing-masing ya. Porsi saya di hima gitu ya, apalagi ketika masa-masa kaderisasi, ya saya kalau misalnya sikap saya ke maba, ya emang harusnya begini, harusnya tegas kayak ya, soalnya biar apa ya, biar mereka bisa menghormati saya gitu, biar bisa hormat sama saya begitu. Nah kalau emang di luar kampus aja, di luar himpunan, saya ketemu sama maba, saya akrab gitu. Santai. Karena saya menerapkan 4G di situ. Kan kalau tetap galak, emang itu 4G, itu bukan 4G namanya. Iya. Justru itu 4G rusak di situ. Karena kan tadi udah dijelasin juga bahwa ada greeting yang formal dan greeting yang informal, sesuaiin sama situasinya aja. Iya. G-nya bukan galak ya guys. Kalau Kang Gio? Ya mungkin kalau dari aku pribadi aku tetap lihat situasi dan kondisi ya. Kurang lebih juga sama seperti Kang Dewa. Kalau misalkan emang lagi di kampus, misalkan lagi tentang himpunan, itu kita tetap menjaga keprofesionalitasan saja sih. Kalau misalkan emang lagi di luar, kita tetap nyantai. Kita tetap bisa bersosialisasi kok. Kita tetap bisa bercanda. Tetapi lihat situasi dan kondisinya saja. Iya. Oke? Gitu sih kalau dari aku.
Jadi guys kalau misalnya ketemu akang-akang ini di aslinya nggak segarang yang kalau misalnya kita lagi di fakultas ya guys. Jadi Mereka hanya menumbuhkan wibawa aja iya, sih. emang sudah keharusannya guys bersikap Profesional gitu. profesionalitasannya Sikap profesional aja. ya. Benar. Supaya teman-teman juga jadi ada rasa segan, dan kalau misalnya ditegur sama akang-akang ini untuk meningkatkan 4G-nya itu masih mau untuk mendengarkan gitu. Kadang-kadang kalau udah hilang rasa segan kan kayak apaan sih Iya. gitu, ya Nggak kan? memperbaiki juga Iya, kan. jadi nggak mau Jadi memperbaiki. kalau misalnya tegur pun itu pasti karena kesalahan kita sih guys. Bukan kayak kalau kalian nggak salah tiba-tiba ini nggak mungkin ya kan. mungkin ya. Gitu, guys. Boleh dong akang-akang sebagai DOD kasih pesan untuk calon MPPZen maupun MPPZen itu sendiri. Oke baik, mungkin pesan dari kita ya sebagai Departemen of Disiplin. Dari saya pribadi, saya ingin memberikan pesan kepada seluruh mahasiswa aktif nih utamanya yang sering ke kampus, yang masih sering ada kelas, tetap dijaga standar 4G-nya, oke? Tetap dijaga tata bahasanya dan tetap kita posisikan nih kita berkomunikasi dengan siapa. Saya berharap untuk teman-teman MPPZen ya, MPPZen kalian tetap ada rasa sopan kepada dosen, rasa segan, dan juga rasa saling menghargai sesama teman kalian, oke? Dan tetap juga dijaga groomingnya, dan jangan lupa untuk saling menoleransi perbedaan di antara kalian. Gitu sih. Kalau dari ketua DOD nih, DOD ya boleh. Garda terdepan. Ya mungkin buat masuk aktif dulu ya, masuk aktif di MPP sekarang ya, tolong dijaga 4G-nya, dilakuin baik-baik 4G-nya, diusahakan untuk lebih baik lagi 4G-nya. Jangan banyak alasan untuk melanggar 4G. Gimana usahakan pokoknya 4G itu bisa baik di diri kalian sendiri gitu. Karena ketika kalian melanggar 4G, bukan MPP yang rugi, bukan DOD yang rugi itu kalian sendiri nantinya. Karena nanti 4G ini sangat terpakai di dunia kerja. Nanti kalian bakal ngerasa sendiri pas di OJT, pas di magang. Terus mungkin untuk calon-calon MPPZen berarti, calon-calon MPP. Calon-calon MPP Zen yang mau masuk nih mungkin di 2023 ya. Pesan dari aku ikutin aja kaderisasi secara dengan baik dan dengan benar. baik aja. Oke. Jangan pernah takut masuk MPP. MPP seru pokoknya. Ya. Dan apapun itu segala macam tuntutan atau pressure dari kakak tingkat kalian itu merupakan kebaikan untuk kalian sendiri, bukan untuk dia. Gitu sih. Setuju. MPP seru guys karena kita pakai seragam. Iya. Kalian nggak usah pusing ya. Nggak pusing mikir outfit, iya. Nih yang perempuan tetap tampil cantik pakai Iya. kebaya ya kan? Kayak kita Tetap cantik. cantik kan kita. Maksa. Kalau dari Kang Dewa apa buat MPP calon MPPZen? Jangan takut masuk MPP. Jangan takut masuk MPP. Terus apa lagi ya? Semangat. Enggak. Jangan dijadiin beban kali ya 4G-nya nanti. Iya, mungkin 4G jangan sampai jadi beban karena 4G itu emang udah jadi budaya kita gitu di MPP. Jadi jangan pernah sekali-sekali meremehkan ataupun menjadikan menganggap beban 4G itu di diri kalian gitu. Karena akan bermanfaat juga Iya, buat bagi kalian kedepannya. nantinya. Jadi kayak kita nggak ngelakuin ini for no reason. Ini benar-benar berguna buat kalian nantinya. Nah, mungkin teman-teman buat kalian yang nanti punya pertanyaan lebih lanjut tentang 4G, kalian bisa tanyain di IG kita di hima.mpp.upi. Nah, di situ kalian bisa tanyain lebih lanjut tentang 4G kalau misalnya masih ada pertanyaan yang kira-kira dari kita kurang dan masih kalian penasaran. Nah, jadi kayaknya kira-kira kita udahin aja kali ya. Kita cukupkan podcast kita pada hari ini. Aku mau mengucapkan terima kasih Ya, untuk kita juga akang-akang mengucapkan DOD yang rasa sudah terima kasih bersedia. Kami juga ucapkan terima kasih kepada divisi marketing ya yang sudah mengundang kami sebagai narasumber di acara podcast ini. Semoga podcast ini bermanfaat dan menjawab pertanyaan teman-teman tentang 4G khususnya calon MPPZen yang nanya juga di DM kita kayak, Kak kalau di MPP harus pakai seragam ya? Iya. Pertanyaan singkat dan iya jawabannya ya.
Nah, jadi buat kalian jangan ragu untuk masuk MPP. Jangan ragu, jangan bimbang. Iya, jangan ragu, jangan bimbang, jangan dijadiin seragam itu beban atau 4G itu beban karena benar-benar ini seru sih guys sebenarnya. Pokoknya very good, very well. Hey, look at the stars ya Gimana guys. sih gini? Very good, very well. Oh, well tuh gimana sih? Oh, tuh gini Mas. Very good, very well. Oh, Jadi oke. sebenarnya seragam itu juga bukan beban sih. Justru menurut aku benefit ya guys. Iya. Karena seragam itu sendiri apa ya? Mampu Kasih kita tuh kemudahan loh. benar. Ya kan? Buat Kemudian kita kuliah, menabung duit juga. uang beli outfit. Iya, ya betul. kan? Setuju. Pakai banget. Jadi terima kasih untuk kakak-kakak sekali lagi Iya, sudah mau sama-sama. mampir di podcast kita di Tempe Talk with MPP. Makasih juga buat MPP Zen dan calon MPP Zen yang udah ngedengerin podcast kita pada hari ini sampai habis. Kalau misalnya kalian masih kepo boleh DM kita, komen atau boleh juga komen di YouTube ya kan, di YouTube. Comment down MPP. below. Comment down below. Mau nanti editor tolong Instagram kita. Instagram kita di sini Aku mau, seperti boleh. biasa. Boleh, sangat boleh ya, sangat boleh. Instagram kita di sini ya guys. Kalau kalian kepo. Coba kalian kepo sama kita karena kita cantik dan ganteng. Boleh. Aduh, akang yang itu siapa sih? Atau kalian pengen akangnya ini datang lagi dong guys gitu. Boleh Boleh guys, banget. tinggal di Komen komen lagi. aja. Atau Oke. kalian mau request gitu kan dari IG Hima gitu. Kalian boleh komen di bawah. Pergunakan sosial media kita sebaik mungkin ya kan. Untuk berkomunikasi dengan kita supaya kalian juga nanti pas masuk MPW udah gak kaget dan udah gak loh kok ternyata harus Ada kayak dicepol gini. sih ya. Kebingungan gitu. Awas yang gitu-gitu kenal sama dia yang gitu-gitu. Oke. Jangan komen ya guys kayak gitu. Oke guys, Sampai ketemu di Di- podcast selanjutnya. ya, kayak gitu aja. Oke. Oke guys, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa like, comment,